Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian syarah Manzumah Al-Baiquniyah dengan kitab Bulughul Umniyah fi Syarhi Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang hadis asyadz, yaitu pada bait yang ke-21 ya, di dalam Manzumah, atau kalau di dalam kitab yang cetakan Mesir itu halaman 92. Baik, bismillah. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyadhu. Wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyadhu. Hadis yang di dalamnya seorang perawi yang thiqah menyelisihi atau riwayatnya berbeda dengan orang yang lebih banyak, ya, atau berbeda dengan sekelompok orang, dan orang yang dimaksud di sini, sekelompok orang di sini adalah orang yang thiqah. Maka hadis tersebut dinamakan asyadzu fasyadzu. Maka hadis itu adalah hadis yang syadz. Baik, syarah. Qala syarihu wa ma ay al hadis alladhi yukhalif thiqatun adlun dhabitun fih. Yaitu hadis yang mana perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah itu artinya orang yang adil dan dhabit. Adil ini menunjukkan kapasitas, kualitas ketakwaan, keagamaan, akhlaknya, ya, yang menjamin bahwa dia tidak akan berdusta di dalam menyampaikan riwayat. Dhabit ini menunjukkan kepada kualitas ataupun kapasitas hafalannya. Nah, maka orang yang menggabungkan antara kedua, adalah dan dhabat, keadilan dan kedhabitan, itu dinamakan orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Nah, orang yang terpercaya ini riwayatnya di dalam hadis tersebut itu bertentangan, ya, baik itu di dalam matan dari hadis tersebut atau di dalam sanadnya. Nah, bertentangan dengan siapa? Bertentangan, ya, al-mala. Bertentangan dengan al-mala, yakni al-jamaah, dan jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaah as-siqat, sekelompok orang-orang yang siqah. Ya. Au liman huwa awsaqu minhu, au liman huwa awsaqu au adbatu minhu. Atau riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih siqah. Nah, dia orang yang siqah, tetapi kok riwayatnya bertentangan dengan orang yang lebih siqah atau lebih hafal. Bihaitsu yata'adzarul jam'u bainar riwayataini. Nah, tapi di sini ada batasan, ada ikatan yang perlu disebutkan, bahwa kedua riwayat yang bertentangan ini syarat dia dapat dikatakan sebagai syadz adalah kedua riwayat ini tidak dapat digabungkan, tidak dapat disinkronkan, betul-betul memang bertentangan, ya. Nah, maka pertentangan yang secara betul-betul ini, itulah yang dinamakan dengan salah satu riwayat tersebut dinamakan syadz. Tetapi kalau seandainya pertentangan tersebut masih bisa disinkronkan, masih bisa diharmonisasikan, digabungkan, maka ini tidak masuk di dalam syadz, tetapi nanti akan masuk di dalam pembahasan ziyadatus siqah, tambahan riwayat dari orang yang siqah. Ya. Fahuwa asyadzu, maka hadis yang demikian, yaitu seorang perawi yang siqah, riwayatnya bertentangan dengan orang yang lebih siqah atau sekelompok orang yang lebih siqah, maka hadisnya dinamakan sebagai hadis yang syadz. Taib, syadz itu apa sebenarnya?
Wa huwa fil lughati al-infirad. Di dalam pengertian bahasa, syadz itu artinya menyendiri. Qala al-Imam al-Jauhari, ya, dari kata syadza yashudzu bi dhammi syini wa kasriha. Boleh dibaca syadza yashudzu atau syadza yashidzu. Artinya apa? Ai infarada 'anil jumhur. Ia menyendiri dari kalangan jumhur. Artinya apa? Semua jumhur meriwayatkan hadis ini dengan jalur ini atau dengan redaksi seperti ini. Nah, ada satu orang meriwayatkan hadis yang sama, tetapi di dalam sanadnya atau di dalam matanya kok beda sendiri. Nah, maka berarti di sini dia telah menyendiri dari jumhur. Maka orang yang menyendiri ini dinamakan riwayatnya adalah riwayat yang syadz. Baik. Fa in amkana al-jam'u biwajhin minal wujuh fala yakunu syadzan. Nah, akan tetapi ya seperti yang tadi kita singgung bahwa apabila dua riwayat yang bertentangan ini masih dapat digabungkan, ya, masih dapat disinkronkan, diharmonisasikan, ya, fala yakunu syadzan, maka tidak masuk di dalam kategori hadis yang syadz, tetapi bal huwa min qabili ziyadati thiqah, tetapi masuk di dalam kategori riwayat tambahan orang yang thiqah. Artinya yang lain itu tidak menyebutkan riwayat ini. Nah, yang satu orang ini, yang thiqah ini, menyebutkan tambahan dari apa yang tidak disebutkan oleh orang yang lain. Dan tentu nanti ada kriteria kapan dikatakan syadz dan kapan dikatakan ziyadatus thiqah. Ya, kemudian di dalam menggabungkan antara riwayat-riwayat ini pun para ulama sudah menyebutkan step-step, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk dapat menggabungkan antara kedua riwayat. Baik. Fasyadz huwa al-haditsul ladzi rawahu ats-thiqatu mukhalifan fi as-sanadi aw al-matni liman kana awthaqa minhu aw li jama'atin min ats-thiqat. Singkatnya bahwa hadis syadz sekali lagi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah. Thiqah tadi kita katakan adlun dhabitun mukhalifan, tetapi riwayatnya ini bertentangan baik itu di dalam sanad atau di dalam matan, liman kana awthaqa minhu, ya, bertentangan dengan orang yang lebih thiqah, aw li jama'atin min ats-thiqat, atau sekelompok orang yang thiqah. Baik. Wa yuqabiluhu al-mahfuz wa huwa ar-rajih. Tadi kita katakan ada dua riwayat. Riwayat jumhur atau riwayat jamaah atau riwayat orang yang lebih thiqah dan riwayat orang yang thiqah. Nah, di sini ada pertentangan antara dua riwayat ini. Lalu yang rajih yang mana? Ya tentu yang rajih adalah riwayat orang yang lebih thiqah atau li jama'atin min ats-thiqat. Kenapa? Karena kalau setiap orang perawi itu mengandung kemungkinan bersalah. Tetapi kalau banyak orang yang meriwayatkan, kemungkinan bersalahnya ini akan semakin sedikit. Terlebih lagi apabila misalnya 4 orang meriwayatkan, semuanya sama. Nah, berarti kekhawatiran kita tentang adanya kesalahan pada individu-individu yang 4 ini sangat tipis sekali. Kenapa? Karena mereka sepakat. Ya. Sementara kalau hanya satu orang saja, ketika dia meriwayatkan sesuatu, kita kan nggak ada bandingannya untuk mengetahui apakah dia benar atau tidak. Sehingga kemungkinan bersalahnya itu akan lebih besar. Ya. Nah, maka dengan pertimbangan ini, riwayat yang lebih rajih adalah riwayat orang yang lebih thiqah, ya, atau li jamaah atau sekelompok orang yang thiqah. Nah, maka hadis orang yang thiqah ini atau orang yang lebih thiqah ataupun jamaah dari thiqah ini dinamakan sebagai al-mahfuz. Jadi lawan dari syadz itu adalah al-mahfuz. Ya, maka yang kita amalkan di sini apabila kita dituntut mengamalkan hadis ini, sementara ada dua riwayat pada hadis yang sama tetapi bertentangan, maka jika tidak dapat disinkronkan, tidak dapat digabungkan, maka kita akan merojihkan dan mengamalkan hadis yang mahfuz, dan tentu yang syadz tidak akan diamalkan. Baik. Sekarang kita masuk pada contoh. Ya, tadi kita sudah tahu teorinya, teori tentang syadz itu seperti apa. Sekarang kita lihat contohnya seperti apa. Mithalus syadzi fis sanad.
Nah, tadi kita katakan bahwa syadz itu bisa berlaku pada sanad, bisa berlaku pada matan. Oke, kita lihat praktiknya syadz pada sanad. Ma rawahu al-Baihaqi fi Sunanil Kubra. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Min tariqi Hammad ibn Zaid. Nah, dari jalur Hammad ibn Zaid. Hammad ibn Zaid ini adalah seorang perawi yang siqah. An Amr ibn Dinar. Hammad ibn Zaid meriwayatkan dari Amr ibn Dinar. An Ausajah Maula ibn Abbas. Amr ibn Dinar meriwayatkan dari Ausajah Maula ibn Abbas. Riwayatnya apa? Anna rajulan mata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yada' warithan illa maulan lahu huwa a'taqahu. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mirathahu. Jadi Ausajah Maula bin Abbas bercerita bahwa pada zaman Rasulullah ada seseorang yang meninggal. Tetapi ia tidak meninggalkan ahli waris, artinya dia tidak memiliki ahli waris yang berhak mewarisi hartanya, kecuali seorang maula. Seorang maula adalah seorang hamba yang telah ia merdekakan. Huwa a'taqahu, yang telah ia merdekakan. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mirathahum. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semua warisannya kepada maulanya. Ya, karena maula ini, ya, al-maula atau al-mu'taq ini termasuk dari penerima warisan dengan asabah. Di mana syadz, di mana letak syadz, syuzuz ataupun syadznya riwayat ini? Qala al-Baihaqi, qala al-Qadhi Iyad, hakadha rawahu Hammad ibn Zaid mursalan. Demikianlah hadis ini diriwayatkan oleh Hammad ibn Zaid dengan cara mursal. Kenapa mursal? Ya karena di sini akhir perawinya adalah Ausajah Maula bin Abbas, dan Ausajah Maula bin Abbas ini bukan sahabat. Ya, bukan sahabat. Bercerita tentang peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ini masuk dalam kategori mursal. Walam yablugh bihi Ibnu Abbas, dan ia tidak menyambungnya kepada Ibnu Abbas. Qultu ay qala al-Faqir, fahadzal haditsu syadzun min jihatis sanad. Nah, maka hadis ini adalah hadis yang syadz dari sudut sanad. Kenapa bisa? Lianna Hammad ibn Zaid, karena di sini perawinya adalah Hammad ibn Zaid. Ya. Dan Hammad ibn Zaid ini wa in kana thiqah, beliau memang orang siqah, adil dan dhabit, dan termasuk dari rijal as-sahihaini. Illa annahu khalafa jama'atan minas thiqat. Hanya saja Hammad ibn Zaid yang siqah ini riwayatnya bertentangan dengan sekelompok orang yang siqah. Kenapa? Karena Hammad meriwayatkannya dengan mursal, sementara sekelompok orang yang siqah, jamaah minal huffaz, itu meriwayatkannya dengan mausul, tersambung kepada Ibnu Abbas. Nah, siapa saja coba yang meriwayatkannya dengan mausul, untuk kita menguji benarkah Hammad ini sendirian meriwayatkan dengan mursal, ya, atau bagaimana? Faqad rawahu mausulan. Nah, di antara misalnya imam-imam yang meriwayatkannya dengan mausul, tersambung, ya, kepada Ibnu Abbas yang tentu hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Imam Tirmizi meriwayatkannya mausul, Imam Nasa'i meriwayatkannya mausul, Imam Ahmad, Ibnu Majah, wa Ahmad, wa ghairuhum. Nah, semuanya min tariqi Sufyan ibn Uyainah. Nah, semua, ya, itu meriwayatkan dari jalur Sufyan ibn Uyainah. Nah, Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan dari siapa? Sama meriwayatkan dari Amr ibn Dinar. Hammad ibn Salamah meriwayatkan dari Amr ibn Dinar. Oke, Sufyan ibn Uyainah juga meriwayatkan dari Amr ibn Dinar. Kemudian Amr ibn Dinar meriwayatkan dari siapa? Sama, dari Ausajah Maula bin Abbas. Tetapi Sufyan ibn Uyainah menyambungnya kepada Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sementara Hammad ibn Zaid itu hanya sampai Ausajah saja. Padahal riwayatnya sama, dia ambil dari guru yang sama, Hammad ibn Zaid. Nah, maka di sini ada sesuatu yang bermasalah. Ya. Sufyan ibn Uyainah meriwayatkannya dengan marfu' atau mausul.
Oke. Para ulama mengatakan bahwa tentu Sufyan ibnu Uyainah ini derajat kesikohannya berada di atas Hammad ibni Zaid. Keimamannya itu lebih unggul dibanding Hammad ibni Zaid. Ditambah lagi bahwa Sufyan ibnu Uyainah itu tidak sendirian meriwayatkan hadis ini dengan mausul. Kenapa? Wa qad taba'a ibnu Uyainah ala waslihi jama'atun minal huffaz. Karena banyak orang yang mengiringi, yang menyertai, yang mengikuti Sufyan ibnu Uyainah di dalam mewasalkan hadis ini dari para huffaz. Siapa mereka? Hammad ibnu Salamah. Juga meriwayatkan dari Amr ibn Dinar. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Hakim. Kemudian ada juga Al-Hafidh Ibnu Jurayj. Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Jurayj. Sikoh juga. Seperti di dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Nasai. Kemudian ada juga Muhammad ibnu Muslim At-Taifi inda At-Tabrani fil Kabir, fil Mu'jam al-Kabir. Nah, semua mereka itu meriwayatkan dari Amr ibn Dinar dan semuanya menyambung riwayat ini kepada Ibnu Abbas. Semuanya meriwayatkan dengan riwayat yang marfu. Maka di sini Hammad ibnu Zaid bukan hanya menyelisihi, bukan hanya bertentangan dengan satu orang yang lebih sikoh, tetapi juga bertentangan dengan jamaah minal huffaz. Ya, jamaah minal huffaz, jamaah sekelompok orang yang memang sudah digelari sebagai huffaz dan siqat. Walidzalika qala Abu Hatim Ar-Razi, itulah sebabnya Imam Abu Hatim Ar-Razi yang memang terkenal dengan ilmu ilalnya itu mengatakan, memberikan statement tentang hadis ini. Beliau mengatakan al-mahfudzu haditsu Ibnu Uyainah. Yang mahfuz di dalam riwayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Artinya apa? Yang rajih di dalam riwayat ini atau di dalam sanad hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, yaitu hadis yang mausul. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar fi Syarh an-Nukhbah, fa Hammad ibn Zaid min ahli al-adalati wad-dhabt. Wa ma'a dzalika rajjaha Abu Hatim riwayata man hum aktsaru adadan minhu. Lalu Imam Ibnu Hajar juga mengomentari apa yang dikatakan oleh dinyatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Dia mengatakan Hammad ibnu Zaid itu memang min ahli al-adalati wad-dhabt. Dia adalah orang yang sikoh, ya, orang yang betul-betul adil dan betul-betul dhabit. Wa ma'a dzalika, namun demikian Abu Hatim itu tetap merajihkan riwayat orang yang lebih banyak, ya, dengan pertimbangan yang tadi kita sebutkan. Baik. Kemudian waqala al-Hafidh Ibnu Hajar wa urifa min hadha at-taqrir, maka dari takrir dan penjelasan ini dapat diketahui bahwa annasyadz ma rawahul maqbul, bahwa syadz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang makbul. Makbul itu artinya apa? Orang yang riwayatnya diterima. Orang yang riwayatnya diterima itu siapa? Orang yang thiqah. Tetapi apa? Mukhalifan liman huwa aula minhu. Tetapi riwayatnya, riwayat orang yang thiqah ini bertentangan dengan riwayat orang yang lebih utama, orang yang lebih afdal, orang yang lebih tinggi kualitas kesikohannya. Hadza huwal mu'tamadu fi ta'rif asy-syadz. Ini adalah ta'rif yang memang diakui, ya, ta'rif yang disepakati tentang hadis syadz bihasabi al-istilah, di dalam ilmu istilah al-hadis atau di dalam ilmu mustalahul hadis. Nah, itu penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi di sini kita mengetahui, ya, bahwa syadz, ya, hadis yang tadi itu adalah syadz dari sudut sanadnya. Ya, adapun matanya itu tidak ada masalah. Ya, karena matanya dengan yang diriwayatkan oleh jamaah minas thiqah itu sama. Jadi syadznya itu pada sanadnya saja. Oke, yang kedua, mithalus syadzi fil matni. Contoh hadis syadz pada matan. Oke, kalau tadi pada sanad, sekarang kita lihat pada matan. Ma akhrajahu Abu Dawud wa Tirmizi, ya, ma rajahu Abu Dawud wa Tirmizi an Abdul Wahid ibn Ziyad an al-A'mashi an Abi Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
idza shalla ahadukum raka'atayil fajr falyattaji' an yaminihi. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi dari jalur Abdul Wahid ibn Ziyad, dari Al-A'mash, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian itu telah selesai melakukan 2 rakaat fajar, maka hendaklah ia berbaring ke sebelah kanannya. Baik. Di sini syadznya di mana? Baik. Famatnu hadzal hadits syadz. Hadis ini kalau kita lihat kepada perawinya, Masya Allah, semuanya siqah. Ya, maka spontanitas kita akan mengatakan hadis ini matanya tidak ada masalah, sanadnya tidak ada masalah. Sahih 100%. 100%. Tetapi ternyata di dalam matanya ini ada sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa? Karena al-mahfuz 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fi'l lal amru lahu. Karena yang benar ataupun yang rajih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tentang berbaring setelah melakukan salat 2 rakaat fajar itu adalah perbuatan Rasulullah. Jadi Rasulullah berbaring setelah salat 2 rakaat fajar, bukan menyabdakan, bukan perintah, tetapi perbuatan, ya, perbuatan, ya. Dan tentu lah apa bedanya antara perintah dan perbuatan? Ya beda kalau di dalam ilmu usul fiqh nanti dalalah antara fi'il dan dalalah amr itu berbeda, ya, antara am dan khas dan lain sebagainya, ya. Yang cakupannya lebih luas mana, apakah perbuatan Rasulullah atau perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan berpengaruh nanti di dalam pembahasan tentang dalalah daripada al-fi'il atau al-amr. Nah, maka Rasulullah tidak pernah menyabdakan hadis ini, tetapi Rasulullah melakukan praktik daripada apa yang ada di dalam hadis ini. Baik. Qala Az-Zarkashi, kenapa dikatakan syadz? Imam Zarkashi mengatakan di dalam Fin-Nukat ala Muqaddimat Ibn Salah, qala al-Baihaqi khalafa Abdul Wahid al-adal al-kathir fi hadha. Jadi di sini Abdul Wahid ibn Ziyad yang meriwayatkan dari A'mash itu riwayatnya bertentangan dengan sekelompok orang yang juga meriwayatkan dari A'mash. Kenapa? Fa innama rawuhu min fi'lin Nabi. Semua orang itu meriwayatkan dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya riwayatnya menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atayil fajr ittaja'a an yaminihi, bahwa Rasulullah apabila telah selesai melakukan 2 rakaat fajar, beliau akan berbaring ke sebelah kanan. Ya. Nah, semua jamaah selain Abdul Wahid itu meriwayatkan dari perbuatan, bukan dari qaul, bukan dari ucapan. Wa anfarada Abdul Wahid ibn Ziyad min baini thiqati ashabil A'mash bihadzal lafz. Nah, di sini kita lihat Imam Baihaqi mengatakan, dan Abdul Wahid ibn Ziyad ini menyendiri dari kalangan murid-murid Al-A'mash dengan lafaz ini. Semua murid-murid Ashabul A'mash itu menyebutkan dari perbuatan Rasulullah, bukan dari ucapannya. Kemudian qala Az-Zarkashi fa Abdul Wahid ihtajja bihi syaikhain. Di sini kita melihat bahwa Abdul Wahid ini adalah ya orang yang dijadikan hujjah di dalam riwayat oleh kedua Imam Bukhari dan Muslim. Artinya dia adalah orang yang thiqah. Tetapi di dalam riwayatnya ini dia bertentangan dengan banyak orang, sehingga riwayatnya ini dikatakan sebagai riwayat yang syadz dari sudut matan, dari sudut qaulnya. Ya. Baik. Wa qala fi Sunanil Kubra wa qad Al-Baihaqi mengatakan dalam Sunan Al-Kubra, wa qad rawahu Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Kemudian hadis ini juga memiliki jalur lain selain Al-A'mash. Tadi Abdul Wahid ibn Ziyad meriwayatkan dari A'mash dari Abu Saleh. Nah, selain dari A'mash, ternyata ada juga yang meriwayatkan, yaitu Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Dia meriwayatkan dari siapa? Dari Abu Saleh. Sama, Al-A'mash meriwayatkan dari Abu Saleh.
dan Muhammad ibnu Ibrahim juga meriwayatkan dari Abu Saleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga hikayah an fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la khabar. Juga perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khabaran an qaulihi, bukan khabar tentang ucapan Rasulullah. Jadi sama antara riwayat A'mash dengan Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Tsumma qala wa hadza aula an yakuna mahfuzan, dan ini tentu lebih utama untuk dikatakan sebagai, untuk lebih layak untuk dikatakan sebagai hadis yang mahfuz atau yang rajih. Kenapa? Limuwafaqatihi sairar riwayati, karena ini juga sesuai dengan semua riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Aisyah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ya, dan sesuai dengan riwayat-riwayat dari Sayyidah Aisyah dan Ibnu Abbas, di mana mereka juga meriwayatkan dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari sabda ataupun ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dua contoh tentang hadis syadz di dalam sanad dan di dalam matan. Maka dengan demikian pengertian tentang syadz insyaallah sudah bisa jelas. Tapi kemudian ada contoh lain ya untuk lebih mendalami lagi permasalahan ini. Kita perbanyak contohnya. Contoh lain. Ma akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah an Hammam an Ibni Jurayj an Az-Zuhri an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari jalur siapa? Dari Hammam. Ya, dari Hammam, dari Ibni Jurayj, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' wada'a khatamahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke khala', yakni ke kamar kecil, itu beliau melepaskan cincinnya. Lalu Abu Dawud mengatakan, ada hadisun mungkar. Ini adalah hadis yang mungkar, artinya matanya adalah hadis yang mungkar. Ya, mungkar itu kalau di dalam istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif, bertentangan dengan riwayat orang yang sikoh, maka mungkar. Kalau hadis orang yang sikoh bertentangan dengan orang yang lebih sikoh, itu namanya syadz. Sekali lagi, kalau mungkar, hadisnya diriwayatkan oleh orang yang dhaif. Sudah dhaif, bertentangan dengan orang yang sikoh, maka hadisnya namanya mungkar. Ya, walaupun mungkin di sini ungkapan Abu Dawud itu kurang tepat. Kenapa? Karena kalau kita melihat bahwa perawi semuanya ini adalah perawi yang sikoh. Ya. Wa inna ma yu'rafu an Ibni Jurayj an Ziyad ibni Sa'ad an Az-Zuhri an Anas. Ternyata hadis ini memang ada masalah di dalam sanad dan matanya. Kenapa? Karena hadis ini, hadis tentang cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melepaskan cincin ini, itu ternyata diriwayatkan dari Ibnu Jurayj juga, ya, dari Ibnu Jurayj, kemudian dari Ziyad ibni Sa'ad, baru dari Az-Zuhri. Bukan Ibnu Jurayj langsung Az-Zuhri, tapi Ibnu Jurayj an Ziyad ibni Sa'ad an Az-Zuhri an Anas. Nah, sementara tadi disebutkan an Ibni Jurayj, an Az-Zuhri langsung. Nggak ada Ziyad ibni Sa'ad. Ya. Kata Abu Dawud, hadis ini dia terkenal, ma'ruf dari jalur Ibnu Jurayj, an Ziyad ibni Sa'ad, an Az-Zuhri, an Anas. Dan matanya juga berbeda. Ya, matanya juga berbeda. Di sini beliau mengatakan, an Anasin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman min wariq, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin terbuat dari perak. Summa alqahu, kemudian beliau melepaskannya. Nah, berarti di sini dari sudut sanad berbeda, dari sudut matan berbeda. Ya, karena hadis tentang cincin ini ya memang diriwayatkan dari jalur yang ini, kata Imam Abu Dawud. Nah, kesalahannya dari mana? Al-wahmu min Hammam. Jadi kesalahan ataupun kekeliruannya di sini dari Hammam. Hammam meriwayatkan dari Ibnu Jurayj langsung ke Zuhri.
Sementara yang lain meriwayatkan ya dari Ibnu Jurayj juga, tetapi dari Ziyad ibni Sa'ad an Zuhri an Anas. Dan riwayat ini sayangnya, riwayat yang tadi yang diriwayatkan oleh Hammam itu beliau sendirian, tidak ada orang yang meriwayatkan selain Hammam. Walam yarwihi illa Hammam. Ya, maka di sini para ulama mengatakan dari sudut sanad dan dari sudut matanya itu ada masalah, ada pertentangan. Baik. Qultu ay al-Faqir mengatakan qauluhu hadza haditsun munkar, ucapan Abu Daud bahwa hadis ini adalah hadis yang mungkar, itu la'allahu arada annahu syadz. Ya, mungkin Abu Daud ingin mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis syadz. Ya kecuali memang beliau menggunakan istilah lughawi, bukan istilah ilmu hadis, karena kalau di dalam istilah ilmu hadis mungkar itu memiliki dalalah dan syadz itu memiliki dalalah yang berbeda. Kenapa kita katakan bahwa hadis ini adalah hadis yang syadz? Karena Hammam ini adalah orang yang thiqah. Hammam, kalau tidak salah, Hammam ibnu Yahya al-Audhi itu thiqah, ya, orang yang thiqah. Dan mukhalafa as-thiqah dan pertentangan riwayat orang yang thiqah dengan yang lebih thiqah itu namanya syadz, bukan mungkar, ya. Wa mukhalafatu thiqati syudzun la mungkar. Baik. Walidzalika qala an-Nasa'i fi Sunanil Kubra wa hadzal hadits ghairu mahfuz. Nah, oleh sebab itu Imam Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra mengatakan wa hadzal hadits ghairu mahfuz. Hadis ini, hadis yang tadi annahu takhadha annahu idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Itu adalah hadis yang tidak mahfuz. Dan kita ketahui bahwa mahfuz itu, ya, mahfuz itu adalah lawan dari syadz. Berarti kalau dia tidak mahfuz, berarti hadisnya adalah syadz. Wallahu ta'ala alam. Jadi Imam Nasa'i itu ucapannya itu lebih tepat daripada ucapan Imam Abu Daud di dalam menghukum hadis ini. Abu Daud mengatakan mungkar, dan mungkar itu adalah riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif bertentangan dengan riwayat orang yang thiqah. Nah, sementara syadz adalah orang yang thiqah bertentangan dengan orang yang lebih thiqah. Dan lawan daripada syadz itu adalah mahfuz. Dan Imam Baihaqi mengatakan hadza haditsun ghairu mahfuz, artinya syadz. Wallahu ta'ala alam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, hakama an-Nasa'i alaihi bi kaunihi ghairu mahfuz aswab. Hukmu an-Nasa'i alaihi bi kaunihi ghairu mahfuzin aswabu. Ya. Jadi hukum an-Nasa'i terhadap hadis ini sebagai hadis yang tidak mahfuz itu lebih tepat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa? Fa innahu syadzun fil haqiqah. Karena memang ya sebenarnya hadis ini syadz. Idzil munfaridu bihi min syarti as-sahih, karena orang yang menyendiri di sini itu masuk di dalam kategori orang yang memang diterima menurut syarat hadis yang sahih. Artinya apa? Dia adalah orang yang thiqah. Lakinnahu bil mukhalafati shara hadithuhu syadzan, tetapi karena ada pertentangan maka hadis orang yang thiqah ini menjadi syadz. Wallahu taala alam. Baik, satu contoh lagi. Ya. Satu contoh lagi, misalun akhar ma akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i juga. Min tariqis Tsawri an Abi Qais al-Audi an Huzail ibn Shurahbil an al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha 'ala al-jawrabaini wan na'laini. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dari jalur Ats-Tsawri, Sufyan Ats-Tsawri, dari Abu Qais al-Audi, dari Huzail ibn Shurahbil, dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha, bahwa Rasulullah mengusap ketika berwudu itu mengusap alal jawrabaini, kaus kaki dan kedua sendal. Baik. Apakah riwayat ini benar? Baik. Famatnu hadzal hadits syadzun. Amatan hadis ini syadzun. Wal mahfuzu 'anil Mughirah al-mashu 'alal khuffaini. Artinya apa? Al-Mughirah ibnu Syu'bah itu hanya meriwayatkan hadis tentang mengusap khuf. Tidak ada riwayat beliau tentang mengusap kedua kaus kaki jawrab atau na'lain. Ya. Jadi riwayat Al-Mughirah ibnu Syu'bah itu hanya ada tentang al-mashu 'ala al-khuffaini. Baik.
Di mana kita dapat mengetahui faqad rawahu jama'atun minat tabi'in 'anil Mughirah. Banyak orang yang meriwayatkan dari banyak orang ataupun banyak tabi'i yang meriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Di antaranya adalah siapa? Urwah ibn al-Mughirah anaknya, wa Hamzah ibn al-Mughirah, wa Bakar ibn Abdullah al-Muzani, wa Abdurrahman ibn Abi Nu'min, wa Abu Salamah, wa Amr ibn Wahab al-Thaqafi, wa Qabisah ibn Burmah, wa Abu Sa'ib maula Hisham ibn Zuhrah, wa Abu Burda, wa Rawan maula al-Mughirah, wa ghairuhum. Kulluhum qalu masaha 'alal khuffaini. Semuanya mengatakan di dalam riwayat Mughirah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini, atau ada yang mengatakan masaha 'ala khuffaihi. Jadi tidak ada menyebutkan al-jawrabaini wan na'laini. Jadi di sini masalahnya kekeliruannya dari siapa? Kita melihat bahwa selain yang meriwayatkan dari Al-Mughirah di dalam riwayat Masah 'alal jawrabaini wan na'laini siapa? Di situ ada Huzail ibn Syurahbil. Dari Huzail, dan yang meriwayatkan dari Huzail itu adalah Abu Qais Al-Audi. Dan kedua orang ini memang thiqah wa min rijalis sahih, dan orang-orang yang memang dijadikan sebagai hujjah di dalam riwayat sahihaini. Walakin rujjihat riwayatu man hum aktsaru adadan minhuma. Tetapi riwayat orang yang lebih banyak tentu dirojihkan daripada mereka. Limadza? Li'annal jam'a ab'adu 'anil khata'i minal fardi. Kenapa? Karena kelompok ya itu akan lebih jauh dari kekeliruan daripada perorangan. Seperti yang tadi kita jelaskan. Fahum aula bit taqdim. Maka riwayat mereka lebih utama untuk didahulukan. Qala an-Nasa'i fi sunanihi ma na'lamu ahadan taba'a Aba Qaisin ala hadhihi riwayah. Kami tidak tahu ada orang yang menyertai mengikuti Abu Qais di dalam riwayatnya dari Huzail ibn Syurahbil dari Al-Mughirah bahwa Rasulullah mengusap al-jawrabaini. Ya, was-sahih 'anil Mughirah, ini kita berbicara tentang hadis Al-Mughirah, ya. Dan yang benar kata Imam Nasa'i dari hadis Al-Mughirah adalah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini, bahwa Rasulullah mengusap di dalam wuduknya itu ke atas khufnya, bukan al-jawrabaini wan na'laini. Ya, walaupun mungkin di dalam riwayat-riwayat lain ada yang jawrabaini, tetapi khusus dari riwayat Al-Mughirah itu tidak ada. Nah, maka dengan demikian riwayat siapa tadi? Riwayat Abu Qais Al-Audi dan yang diriwayatkan dari Huzail ibn Syurahbil dari Al-Mughirah bin Syu'bah itu adalah riwayat yang syadz. Baik, wallahu taala alam. Kemudian hukum hadis syadz itu apa? Hukum syadz, asyadzu min anwa'il hadits dhaif. Tentu hadis yang syadz ini masuk di dalam kategori hadis yang dhaif. Ya. Waqad taqaddama fi ta'rifis sahih, dan kita sudah jelaskan di awal tentang kriteria ataupun definisi dari hadis as-sahih, yaitu apa? Anna min syurutil qabul salamatur riwayati minasyuduz, bahwa di antara syarat diterimanya, kriteria diterimanya hadis itu sebagai hadis yang sahih adalah keselamatan riwayat itu dari sifat syudzuz. Ya, sifat syudzuz adalah penyendirian seorang rawi yang sikoh sehingga bertentangan dengan ataupun dia menyendiri dari sekelompok orang yang sikoh. Fa idza kana al-haditsu syadzan fala yuhtajju bihi, maka dengan demikian apabila hadis itu syadz maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Wa inna ma yuhtajju bima yuqabiluhu, tetapi yang dapat dijadikan hujjah adalah lawan daripada syadz itu, yaitu al-mahfuz, ya, ay ar-rajih, itulah yang rajih. Tetapi perlu kita tegaskan lagi, walakin yushtaratu fil hukmi 'alal hadits bi annahu syadz, syarat dihukumi hadis yang bertentangan tersebut sebagai hadis yang syadz, annahu la yumkinul jam'u, bahwa kedua hadis yang bertentangan ini betul-betul bertentangan dan tidak bisa dikompromikan, tidak dapat digabungkan sama sekali. Ya.
Fa in amkanal jam'u, tetapi apabila masih boleh digabungkan dengan cara-cara yang telah, kaedah-kaedah yang telah ditetapkan para ulama, maka falaysa bisyadzin, itu tidak termasuk di dalam kategori syadz, bal huwa min qabili ziyadati thiqah, tetapi masuk di dalam riwayat tambahan orang yang thiqah. Walaha hukmun khasun biha, dan riwayat tambahan orang thiqah ini memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum syadz. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.